Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Sebuah ide penting dari Simon Sinek. Bukunya kan Start with Why. Nah, pertanyaan dasarnya gini. Kenapa ya ada pemimpin atau organisasi yang rasanya tuh menginspirasi banget? Iya, betul. Sementara yang lain mungkin sukses ya secara bisnis, tapi kok rasanya biasa aja gitu. Nah, Sinek ini nemu pola kan? Cara pikir, cara tindak, cara komunikasi yang beda. Kita coba bongkar yuk pakai sumber kita ini. Oke, Sinek langsung kasih contoh kontras yang wah, tajam banget sih. Samuel Pierpont Langley lawan Wright bersaudara. Ini awal abad ke-20 ya. Iya, zaman awal penerbangan. Langley ini punya semua resep sukses lah. Dana gede dari pemerintah, timnya hebat, koneksi luas, pers juga ngeliput terus. Pokoknya di atas kertas dia yang harusnya berhasil ya. Iya kan? Tapi mungkin Anda jarang dengar namanya. Nah, sebaliknya, Wright bersaudara. Modalnya cuma dari toko sepeda mereka. Jauh banget ya bedaannya. Jauh. Gak ada gelar tinggi di timnya. Koneksi juga minim. Malah mereka yang berhasil terbang pertama kali. 17 Desember 1903. Nah ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa tim Wright yang serba terbatas bisa, sementara Langley yang didukung penuh malah ya gitu gagal? Bukan untung-untungan kan pastinya. Jelas bukan, dua-duanya sama pinter, sama-sama termotivasi kok. Nah, Sinek ini nawarin kerangka pikir yang dia sebut lingkaran emas atau golden circle. Oh, yang 3 lingkaran itu ya. Apa, bagaimana, mengapa. Betul, kebanyakan orang atau organisasi itu komunikasinya dari luar ke dalam. Mereka ngomongin dulu apa yang mereka lakukan. Misalnya? Ya, kami bikin komputer hebat gitu. Terus bagaimana caranya? Fiturnya canggih, desainnya bagus. Baru kadang-kadang kalau ingat ngomongin mengapa mereka bikin itu. Oke, jadi urutannya apa, bagaimana, baru mengapa. Nah, Langley itu fokusnya di apa? Yaitu bikin pesawat. Dan bagaimana? Ya pakai sumber daya terbaik yang dia punya. Terus, Wright bersaudara gimana? Nah, menurut Sinek, mereka mulai dari tengah lingkaran. Dari mengapa? Mengapa? Maksudnya? Mereka punya keyakinan kuat, punya tujuan. Mereka percaya kalau penerbangan itu bisa mengubah dunia. Itu mengapa mereka kerja keras banget, walau modal cekak. Jadi pesawat itu cuma hasil akhirnya aja ya? Cuma apanya aja? Tepat, pesawat itu cuma bukti dari mengapa mereka. Pola ini mulai dari mengapa kelihatan lagi di contoh lain, kayak Apple. Apple, oke. Mereka kan nggak cuma bikin komputer, itu apanya. Tapi mengapa Apple itu kan menantang status quo, memberdayakan individu. Think different gitu ya? Nah, itu dia. Teknologi canggih dari Wozniak, strategi bisnisnya Jobs, itu semua bagaimana cara mereka mewujudkan mengapa tadi. Hasilnya emang bukan cuma produk keren sih ya. Orang jadi loyal banget sama Apple. Betul. Pengikutnya setia karena mereka percaya sama visinya Apple. Ini nih poin penting Sinek, orang itu nggak beli apa yang Anda lakukan, tapi mereka beli mengapa Anda melakukannya. Jadi loyalitas itu bukan cuma spek doang, tapi karena merasa klik sama keyakinan di baliknya. Persis. Produk itu cuma kayak bukti fisik aja dari keyakinan itu. Contoh lain deh, yang Sinek angkat juga, Dr. Martin Luther King Jr. Oh ya, MLK. Di zaman perjuangan hak sipil, itu kan banyak orator hebat sebetulnya. Tapi King itu beda, dia bisa menginspirasi massa. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena dia nggak mulai pidatonya dengan bilang, saya punya rencana. Itu kan bagaimana atau apa? Terus dia mulai gimana? Dia mulai dengan, saya punya impian. Itu mengapanya? Impian soal dunia yang lebih baik ya? Bukan cuma buat satu kelompok, tapi buat semua orang. Iya, visi itu yang narik ratusan ribu orang datang ke Washington. Padahal nggak ada undangan resmi, nggak ada website canggih kayak sekarang. Mereka datang karena merasa itu impian mereka juga ya? Betul, mereka datang bukan karena King semata, tapi karena mereka ikut percaya sama mengapa itu. Nah, sebaliknya nih, kalau mengapanya ini nggak jelas, Kenapa tuh? kata Sinek, ini bisa bahaya. Organisasi seringkali jalan cuma berdasarkan asumsi yang keliru. Asumsi soal apa? Soal kenapa sih pelanggan milih mereka. Seringnya ngira ya karena fitur, kualitas, harga paling murah. Fokusnya ke apa dan bagaimana lagi ya? Iya, dan karena nggak punya mengapa yang kuat buat dikomunikasikan, akhirnya mereka pakai cara-cara yang Sinek sebut manipulasi. Manipulasi.
Kayak gimana tuh contohnya? Ya, diskon gede-gedean, promosi yang gencar banget, bikin orang takut ketinggalan zaman, atau ya ikut-ikutan tren aja. Oh, itu bisa bikin orang beli sih ya, tapi cuma sesaat gitu. Bener banget. Bisa dapat transaksi jangka pendek, tapi nggak akan bangun loyalitas yang beneran. Loyalitas sejati itu munculnya dari koneksi di level mengapa. Paham, paham. Sinek punya analogi bagus nih soal pabrik mobil. Dulu katanya di pabrik Amerika pas pintu mobil dipasang suka nggak pas. Jadi ada pekerja khusus tugasnya mukul pintu pakai palu karet biar rapet. Hah, serius? Dipukul palu? Iya, biar pas gitu. Nah, terus di pabrik Jepang kerjaan kayak gitu nggak ada. Pas ditanya kenapa, mereka jawab, Jawab apa? kami mastiin pintunya pas waktu kami ngerancangnya. Wah, keren banget itu. Beda banget cara mikirnya ya. Beda banget. Yang satu benerin masalah di akhir, yang satu mencegah masalah dari awal. Jadi, mulai dengan mengapa itu kayak ngerancang biar pas dari awal ya. Bukan cuma nambal sulam di belakang. Persis. Ini bukan sekedar trik marketing atau slogan, tapi pendekatan mendasar gimana kita bangun sesuatu, entah itu produk, gerakan, atau hubungan yang dasarnya itu inspirasi dan kepercayaan. Jadi kuncinya komunikasikan dulu keyakinan kita, tujuan kita, mengapanya dulu. Baru ngomongin apa dan bagaimana. Betul. Jadi intisari dari pengantar Sinek ini ya, pergeseran fokus itu. Dari luar ke dalam lingkaran emas. Artikulasiin dulu mengapa Anda. Oke, jelas banget. Nah ini mungkin jadi bahan refleksi juga nih buat Anda yang dengerin. Coba deh perhatiin. Dalam komunikasi atau pas ambil keputusan, seberapa sering Anda langsung loncat ke apa yang mau dilakuin atau bagaimana caranya? Tanpa mikirin dulu mengapanya ya. Iya, coba deh pikirin lagi apa sih mengapa dibalik itu semua? Terus gimana kalau Anda sengaja, bahkan dalam obrolan ringan sehari-hari, coba mulai dengan jelasin dulu mengapa sesuatu itu penting buat Anda, sebelum detail ke apanya. Menarik tuh buat dicoba. Coba aja perhatiin, ada bedanya nggak respons orang ke Anda? Ya ini sekedar bahan renungan aja sih.